Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok D Pendidikan Konservasi akan berdiskusi tentang soal yang ada di arena. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Cahya Puspitawati dari Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 81114212770 dan teman-teman saya. Saya Yunita Nur Hasana dengan NIM 811142316 dari Prodi Ilmu Hukum. saya Fitriana Hani Nurdianti dengan NIM 25014211446 dari Prodi Pendidikan Seni Tari. Baiklah, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan sebab-sebab terjadinya korupsi di Indonesia. Saya Ada mau yang jawab menjawab? ya. Sebab-sebab terjadinya korupsi menurut Robert Kidkat menyatakan bahwa korupsi terjadi akibat adanya kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Menurut Jack Bolkner, korupsi terjadi karena adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Sementara itu, menurut Donald R. Kress menyebutkan korupsi dapat terjadi karena 3 faktor yang saling terhubung, yaitu kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Untuk pertanyaan nomor 2, apa dampak korupsi di Indonesia? Aku mau jawab ya. Korupsi di Indonesia menyebabkan rusaknya kualitas lingkungan hidup, berkurangnya taman kota, mutu pendidikan yang dipertanyakan, infrastruktur yang tidak terawat, dan banyaknya pengangguran. Selain merugikan keuangan negara, korupsi juga mengakibatkan terjadinya hambatan dan ketertinggalan ekonomi. Dampak korupsi bukan hanya mengenai orang dewasa, tua renta, tetapi juga anak-anak. Anak-anak dirugikan karena mereka tidak bisa bersekolah dan menikmati layanan kesehatan secara baik. Tidak tersedia atau buruknya infrastruktur publik seperti jalan raya, taman kota, transportasi, dan lain-lain. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah korupsi dapat dihilangkan dari kehidupan masyarakat Indonesia dan berikan strategi untuk melakukannya? Saya Ada mau yang mau jawab jawab? ya. Korupsi di Indonesia sangat sulit untuk dihilangkan. Terbukti, sepanjang tahun 2020 masih ada 1.298 kasus dan kerugian negara mencapai 56,7 triliun. Tetapi hal ini bukan berarti tidak bisa dihilangkan. Cara strategisnya yaitu adanya hukuman yang tegas dan dapat membuat jera para pelaku korupsi. Kita ketahui bahwa hukum di Indonesia masih belum bisa membuat jera para pelaku korupsi. Selain itu, kita harus menanamkan budaya jujur pada anak-anak dan generasi penerus bangsa. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan nilai jujur dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus? Aku ya yang jawab. Nilai jujur adalah lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Seorang yang jujur adalah konsisten apa yang dikatakan dan yang dilakukan, satunya kata dan perbuatan. Orang yang berintegritas jujur akan selalu berpegang pada prinsip. Contoh dari nilai jujur adalah jujur saat mengerjakan tugas yang diberikan dosen dan saat tes semester tidak menyontek. Untuk soal yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan nilai tanggung jawab dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus? Aku mau jawab buat soal ini ya. Nilai tanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawab adalah mereka yang berani mengakui kesalahan atas apa yang mereka lakukan. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Contohnya, tanggung jawab kita sebagai mahasiswa adalah belajar dan mendengarkan apa yang dosen jelaskan. Kemudian, kita juga harus bertanggung jawab mengerjakan tugas yang telah diberikan. Untuk soal yang keenam, apa yang dimaksud dengan nilai disiplin dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus? Aku mau menjawab untuk pertanyaan ini. Nilai disiplin adalah sebuah nilai yang tumbuh dalam diri seseorang dari sikap patuh untuk mengikuti aturan yang telah dibuat untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Contoh Contoh penerapan nilai disiplin di dalam lingkungan kampus yaitu mahasiswa harus mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tepat waktu. Apalagi dalam keadaan seperti ini, mahasiswa harus mengikuti Zoom dengan tepat waktu dan tidak boleh terlambat.
Untuk soal yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan nilai mandiri dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus? Aku ya yang jawab. Mandiri mempunyai makna keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Contoh dari nilai mandiri adalah membersihkan laci bangku tanpa bantuan orang lain. Untuk soal nomor 8 ya. Apa yang dimaksud dengan nilai kerja keras dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus? Aku mau jawab buat soal ini. Kerja keras diartikan dengan bekerja yang bersungguh-sungguh untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Contohnya itu, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan tanpa terbebani, mahasiswa juga harus bekerja secara cerdas dan ikhlas. Untuk dapat bekerja keras dalam rangka mencapai tujuan, seseorang harus memiliki tekad dan ketahanan. Untuk soal yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan nilai sederhana dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus? Aku ya mau jawab. Nilai sederhana yaitu sebuah sikap yang mampu mencegah kita dari perilaku boros dan menjadi orang yang merasa cukup akan pemberian Tuhan. Nilai kesederhanaan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Contoh penerapan nilai sederhana dalam kegiatan kampus yaitu sebagai seorang mahasiswa, kita harus memiliki gaya hidup sesuai dengan kemampuan orang tua kita dan tidak boleh bergaya glamor. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan nilai berani dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus? Aku ya yang jawab. Nilai berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Contohnya, berani mengungkapkan pendapat saat dosen memberi materi. Untuk soal nomor 11 ya. Apa yang dimaksud dengan nilai peduli dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus? Siapa yang mau jawab? Aku mau jawab. Nilai peduli adalah sebuah sikap melibatkan diri dalam persoalan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Contohnya, mahasiswa mengambil sampah yang berserakan di depan ruang kuliah, kemudian membantu teman yang kesusahan, serta menyuarakan aspirasi masyarakat. Untuk soal yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan nilai adil dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus? Aku mau jawab ya. Nilai adil adalah suatu nilai yang tidak memihak atau sama rata. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Tidak ada pilih kasih antara satu dengan yang lain. Contoh penerapan nilai adil dalam kegiatan mahasiswa yaitu seorang dosen harus mampu memberikan nilai kepada mahasiswanya secara objektif dan tidak boleh terpengaruh oleh faktor suka dan tidak suka. Untuk pertanyaan yang terakhir, mengapa dalam mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi, mahasiswa harus berpegang pada prinsip-prinsip anti korupsi? Jelaskan disertai contoh. Aku ya yang jawab. Agar mahasiswa tidak terjerumus dalam praktik korupsi itu sendiri, contohnya amanah dalam memegang uang kas. Baiklah, ternyata soalnya sudah selesai. Terima kasih teman-teman udah mau berdiskusi bareng. Demikian diskusi dari kelompok T Pendidikan Konservasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.